Kalau ngebahas apa sih keterkaitannya kebijakan Donald Trump itu terhadap bangsa kita Indonesia ini. Kebijakan Donald Trump tuh nggak semua presiden berani gitu ngambil keputusan itu. Gue pengen tahu nih solusinya. Negara kita dalam menghadapi hal kayak gitu tuh pemerintahnya harus melakukan apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menyelesaikan tugas dari kelompok 2 untuk mata kuliah Pancasila. Di sini kami sebetulnya kami berenam, namun Wildan ada pada bagian editing karena lagi sakit. Ya. So teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Imam. Ya, nama saya Muhammad Ilham Jayakusuma. Saya Rizlan Maulana. Saya Halipia Islami. Saya Granvia. Ini kayaknya harus di sini nggak sih? Ya biar kedengaran semua ya. BTW nih, kita kan mau buat podcast ya. Betul. Sekarang apa sih yang kita mau bahas nih? Yang dasarnya dulu deh, kita mau ngebahas apa sih? Nah sebetulnya kita kan podcast ya, jadi sebetulnya basicnya santai. Jadi nggak usah terlalu tegang. Iya. Untuk pemenuhan tugas ini. Karena kita prodinya perdagangan internasional, mungkin kita akan membahas isu yang sedang Lagi panas gak sih? lagi panas, betul. Lagi panas-panas banget aja. Apa tuh? Ini isunya Donald Trump. Oke. Isu kebijakan. Yang tarif bukan sih? Betul. Jadi kita bakal ngebahas apa sih keterkaitannya kebijakan Donald Trump itu terhadap bangsa kita Indonesia ini gitu. Yang otomatis dari apa yang kita bahas harus bisa menjuru ke kewarganegaraan. Betul. Cuman Karena kita ya sorry mau potong ya. Ini kan yang kita tentang Pancasila nih. betul. Otomatis dari kebijakan yang kita bahas sekarang itu harus berkaitan dengan yang namanya mata kuliah Pancasila dong. Pancasila betul banget. Oke, mungkin karena kita awal-awal kali ya, dan teman-teman di sini udah ada yang paham belum nih tentang kebijakan Trump? Buat Rizlan atau Olivia atau Via? Dikit. Kita mau ngikutin aja. Ya, tapi kalau bisa sih dijelasin dikit ya Viko. Ya. Oke. Mungkin aku jelasin aja ya. Mungkin teman-teman yang nonton juga kurang ngikutin isu hal ini. Sebetulnya isu ini tuh lumayan penting ya teman-teman buat dipahami karena ini berefek kepada kita nih, generasi muda yang mungkin akan berada pada industri profesional di 5-10 tahun ke depan juga untuk anak-anak kita ya kan. Terus kenapa sih gitu? Kok isu ini sangat kita tuh pengen banget ngangkat isu ini. Lagi panas-panasnya. Iya, karena memang kebijakan Donald Trump tuh nggak semua presiden berani gitu ngambil keputusan itu. Oke. Nah, apa sih yang dia lakuin? Yaitu dia menerapkan tarif resiprokal, artinya tarif impor ya, simpelnya sih tarif impor untuk setiap negara gitu teman-teman. Jadi ya memang selama ini tarif tuh udah ada, cuman nggak peningkatan yang signifikan tuh baru dilakukan oleh Donald Trump akhir-akhir ini. Nah, kenapa kok ini berpengaruh banget? Tentu karena salah satu ekspor terbesar kita tuh ke US, terutama dalam industri garment dan furnitur gitu. Bayangin aja teman-teman, kita tuh sekarang kenanya 47% ya. Sebentar. Mungkin saya mau tanya nih, Fik. Kan sebelumnya kita kena 32 ya. Semenjak ada negosiasinya pihak dari Indonesia ke Amerika itu dikenakan jadi 47%. 47. Apakah Bro Viko ini tahu atau yang teman-teman yang lain deh? Ada tahu nggak kenapa kita bisa jadi kena 47 bukan 32? Ya, sebelumnya kita harus paham dulu nih kenapa bagaimana Trump tuh menerapkan berapa persen untuk sebuah negara. Iya. Ya, nah satu itu bukan semena-mena kemauannya Donald Trump juga, itu ada hitungannya. Iya. Hitungannya itu kalau nggak salah defisit perdagangan Trump terhadap negara itu sendiri dikalikan ekspor negara Trump dibagi ekspor negara Trump. Ekspor Amerika ke negara itu, misalnya ke Indonesia. Nah, nanti hasilnya berapa persen itu baru dijadiin tarif gitu. Oke, jadi nggak bisa semena-mena asal kita
asal nih ya Trump kayak gue maunya berapa persen nih ke negara ini. Betul. Tapi nggak ke semua negara ya, cuman ke salah satu negara adidaya yang kita tahu saingan besarnya US itu ke China. Oke. China itu kayaknya agak ugal-ugalan karena Berani melawan mungkin ya. betul 225% gitu. Nah, teman-teman ada yang mau berpendapat nggak nih tentang tarif Donald Trump terhadap ya masa depan kita lah, kira-kira gimana sih dampaknya gitu? Dampaknya nih ya, kalau dari saya pribadi ya kan karena balik lagi nih tarif ini kan pasti bakal berpengaruh sama ini menurut logika aja ya. Ini kan pasti bakal berpengaruh sama laba kan. Laba suatu perusahaan. Betul. Nah, kalau misalkan laba ini berkurang dan menipis, pihak perusahaan otomatis harus muter otak dong. Betul. Gimana caranya? Kalau misalkan dia nggak muter otak, bangkrut. Betul. Cara paling utama kalau di akhir-akhirnya kan antara kita nekan budget atau enggak kita kita benar-benar PHK nih. Nah, dampak buat Indonesianya tuh apabila semakin lama tarif ini dikenakan, bakal ada dari perusahaan-perusahaan garmen terutama ya yang sering mengekspor ke Amerika itu bakal kehilangan lama-lama kehilangan pekerjaan buat karyawannya karena laba berkurang dan otomatis pendapatan dari perusahaan tersebut berkurang nih. Jadi mereka kayak aduh gimana ya caranya nge-PHK. Apabila PHK banyak potensi kita pengangguran makin besar dong otomatis. Nah, paling itu sih kalau dari yang saya pikirkan ya. Cuman kalau yang kita mengusung tema kebijakan Trump dalam pelemahan mata uang Indonesia sih masih kurang paham. Mungkin ada yang lain mau berpendapat tentang kebijakan Trump buat berdampak di kita ya. Menurut Via nih, kira-kira Via setuju nggak sih sama pendapatnya Donald Trump atau kebijakan yang dia terapkan? Karena di satu sisi itu menguntungkan juga buat US kan. Kalau aku sendiri sih gak setuju ya sama Trump. Karena kan dia tuh katanya mau menstabilkan negaranya kan. Tapi kayak malah negara lain gitu yang kena imbasnya. Padahal kalau dia mau menstabilkan ekonomi negaranya, kayak ya udah gitu urus sendiri, nggak usah kayak bawa-bawa negara lain gitu loh. Nah kalau kataku sih gitu ya. Buat kita ada. Kalau gue sendiri sih mau lebih ke pengen tahu nih solusinya. Solusi negara kita dalam menghadapi hal kayak gitu tuh pemerintahnya harus melakukan apa sih? Kayak gitu. Oke, Viko. Mana jawab lah. Oke, kalau dari saya gimana nih caranya kalau misalkan solusinya? Kan kita tuh yang kita punya tuh kan yang kita ekspor sebanyak-banyaknya tuh ke negara Amerika kan ada garmen tadi kata Viko. Ada furniture. Mungkin solusi pertama ya dari saya pribadi kita cari negara yang sama-sama butuh diekspor di garmen sama di furniture selain Amerika agar kita tetap bisa mengekspor tapi kita tidak usah menekan budget karena kan kalau kita di Amerika tuh pasti ada laba kan ada tarif yang dimana laba berkurang jadi itu mungkin cara pertama ya dan kalau misalnya kita mau melakukan cara itu kan kita harus benar-benar memperbagus kualitas dong biar kita dipercaya sama negara lain itu sih San kalau dari saya ada tambahan mungkin? Kalau dari saya ya sebetulnya ini dinamika ekonomi karena Indonesia adalah negara non blok jadi kita nggak ikut ke barat ataupun ke timur. Cuman kalau pertanyaannya solusi nih menghadapinya gimana? Satu, Indonesia tuh salah satu negara yang paling konsumtif. Bahkan kalau nggak salah masuk top 5 paling konsumtif di dunia gitu. Konsumtif tuh seperti apa? Konsumtif tuh dalam arti gini, masyarakatnya cenderung lebih suka membeli daripada memproduksi. Oke. Nah, di situ sebenarnya ada kesempatan gitu. Kita sebetulnya industri lokal tuh juga kuat loh gitu. Jadi sebetulnya kita bisa swasembada. Nah, terkait dengan devisa negara, betul yang Ilham katakan tadi ya. Kita bisa cari negara yang memang butuh import. Cuman mungkin quantity nggak akan sebesar US. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kayak ke China ataupun ke US. Ke Rusia biasanya. Rusia atau negara-negara di Afrika. Karena mereka nggak punya kapabilitas untuk memproduksi tekstil
sebaik kita gitu. Terutama kita yang di Bandung ini kan melihat ya bagaimana pesatnya industri tekstil, bagaimana kita market share dari industri tekstilnya sebetulnya sangat besar di pasar lokal aja gitu. Cuman mungkin bakal pengaruh ke si devisanya sih ya. Kita harus agak pusing karena memang selama ini kita ekspor tuh selalu US, kiblat kita selalu US. Dengan kebijakan Trump tuh sangat ngeselin ya, karena ibaratnya baju yang harga 1 juta jadi 1.470.000 sekarang. Itu tuh cuman karena tarifnya doang, belum Tarif sama doang. pajaknya kan. Belum sama shipment ini itu segala macam gitu kan. Jadi 1.400.000 masih kotor. Daya saingnya jadi jelek gitu kita. Itu sih. Tapi nih Afik, BTW kita sempat lupa deh, ini kayaknya kita udah terlalu menjurus nih. Sampai kita lupa ke pembahasan awal kalau kita harus benar-benar yang sesuai tugas kita tentang Pancasila. Otomatis kan kebijakan kita tadi kita udah ngebahas kebijakannya dari solusi dan lain-lainnya. Itu kan berarti kita udah menjuru banget nih ke ekonomi. Cuman kita lupa nih, ada yang kita lupa banget. Apa tuh? Gimana caranya dalam kita mengkesinambungkan dalam biar dia keluarga negara. Mengkesinambungkan gimana? Oh, ini Jadi, ya. Kesinambungan apa yang kita bahas dalam tugas Pancasila. Kan karena kita ditugaskan di mata kuliah Pancasila. Jadi kita harus bisa nih kalau dari sudut pandang Pancasila itu gimana? Ya, tentu kebijakan Trump itu tidak terlalu Pancasilais ya, karena agak bisa dibilang dalam tanda kutip dia tuh agak ugal-ugalan juga ngasih kebijakan. Tapi kalau di keterkaitannya dengan Pancasila itu tentu saya punya kepercayaan, punya conviction yang tinggi bahwa Indonesia itu adalah negara yang bisa swasembada sendiri sebetulnya. Segala sesuatunya bisa dilakukan di dalam negeri. Jadi justru saya melihat ini sebagai momen di mana Indonesia bisa berlari tanpa bantuan dari Amerika. Meskipun para eksekutif kita mengambil keputusan untuk impor banyak mineral dari US, which is kita juga sebenarnya punya sendiri, tapi ini untuk menghindari tarif. Nah, sedihnya sih di situ sebagai warga negara ya. Kenapa kok badan eksekutif kita pada mengambil keputusan sedemikian rupa? Panik ya, mungkin panik. Ya. Justru saya respect dengan presidennya Vietnam, ketika dijatuhkan tarif langsung terbang dia ke US untuk negosiasi dan akhirnya tarifnya juga bisa rendah. Kekecewaan kami di situ sih. Boleh saya nambahin ini, Vin? Boleh sok. Sebetulnya kalau yang dari saya pikirkan sebenarnya ini kalau dari mengarah ke Pancasila ini sebenarnya kayak salah satu langkah kita buat bisa mengimbangi produk-produk luar. Betul. Mungkin karena semisal kita produk luar itu kan apa yang kita produksi selalu kita ekspor dan di mana yang lainnya pun mengimpor ke kita. Jadi kita melakukan ekspor pasti melakukan impor kan. Yang di mana kita tuh benar tadi kata Viko konsumtif. Ya kita selalu memakai barang dari luar. Nah, kalau misalkan ada dikenakannya tarif ini, itu salah satu berpengaruh juga. Jadi masyarakat tuh memakai barang lokal. Mungkin kita udah nggak terlalu mengikuti brand yang padahal kualitas pun kita sama juga sama brand-brand luar. Jadi kayak kita nggak benar-benar kalah jauh gitu, buktinya aja Amerika tuh masih butuh loh perusahaan kita di segi garment. Yang dimana berarti kan kualitas kita bagus. Iya. Itu berarti kalau langkah sebenarnya kalau dari menjuru ke Pancasila ini tuh rada berpengaruh di bagian ini nih momen kalau dimana caranya kita memakai produk-produk lokal. Jadi kayak jangan karena ada momen ini tuh perusahaan harusnya bisa berpikir oh kalau misalnya kita jual keluar mahal, gimana caranya kita jual ke Indo dan dimana kita ngerubah tren. Yang dimana tren kita biasanya pakai baju luar, yang kita impor karena sekarang lagi dikenakan tarif. Semoga aja dari pihak perusahaan tuh bisa gitu mikir, oh cocok nih kalau misalkan kita sekarang waktunya nih langkah buat kita ngubah tren, pakai produk-produk lokal. Itu sih kalau dari saya pribadi. Betul. Ada yang mau dinamain? Livi Dari tadi nggak ada suaranya nih. Aku mau nanya ini ya. Sebenarnya aku kepikiran dari kemarin. Apa tuh?
Jadi kan Donald Trump tuh narik pajak yang tinggi kan. Otomatis tadi kata Bung Ilham, Bung Piko, tadi kata kalian otomatis negara-negara tuh pengen kabur, maksudnya tuh gak akan mengimpor lagi ke situ kan. Kalau mikirnya Iya, mengekspor bakal lagi. mengekspor. Kalau dipikir pakai logika ya. Terus emangnya Donald Trump dia pernah mikir gak sih ke situ, maksudnya tuh dengan dia menaikkan pajak kayak gitu, otomatis kan negara-negara lain asa males gak sih, mahal teuing gitu, males masuk. Oh jadi kayak negara-negara itu malas ngekspor lagi Iya. ke Amerika. Iya. Itu gimana Bung? Alhamdulillah. Oke, kalau dari saya tuh lebih ke kenapa Donald Trump gak mikir bagian itu. Selayaknya seorang presiden gak mungkin dong dia gak mikir kayak gitu, ya gak sih? Apalagi dia orang yang punya kekuasaan tertinggi loh. Nah, kalau dari yang saya pikirin, karena mereka tahu mereka punya power. Mereka negara adidaya. Mereka bukan negara yang sedikit ketinggalan. Mereka tuh mempunyai power yang benar-benar besar gitu loh. Kayak kita lihat aja deh di WTO. Emang Amerika pernah kena pelanggaran WTO? Kan Amerika tuh bisa semena-mena, apalagi sekarang kita tahu deh yang dijadiin valuta asing apa sih? Amerika dong. Mereka pasti takut kalau misalkan kayak mereka tuh punya power, sedangkan yang lain tuh powernya nggak sebesar Amerika. Sedang dari zaman perang dingin aja Amerika selalu menang kan. Mereka tahu kalau misalkan mereka tuh punya power dari segi ekonomi. Dan negara-negara lain tuh banyak yang butuh impor ke Amerika, karena kalau misalkan mereka ngimpor ke Amerika kan karena pakai valuta asing dan lain-lainnya, itu pasti menguntungin buat negara mereka masing-masing. Jadi mereka mikirnya mau gak mau ya udah, yang penting gue tetap bisa impor ke Amerika. Gitu sih. Kalau dari Bro Viko? Setuju. Ya jadi gini, sama yang kayak Ilham katakan tadi, kalau selayaknya seorang presiden, Donald Trump tuh pasti udah pernah mikirin hal itu ya. Cuman gini, itulah kenapa banyak orang yang bilang Donald Trump tuh dia tuh ngambil keputusan berani gitu. Keberanian dia ngambil keputusan tuh luar biasa. Gambling. Satu gambling, dua 50-50 sebetulnya, nggak gambling juga. Karena gini, kita tahu Donald Trump tuh sejarahnya dia master of negotiation. Dia jagonya negosiasi. Dia jago ngelobi orang. Makanya dia bisa sesukses itu ya sebelum dia jadi presiden. Nah, disitulah dia tuh cuma pengen konsolidasi semua negara untuk kontak ke dia untuk ngobrol sama semua negara. Kalau nggak gitu, nggak mungkin kita bisa ngobrol sama benar-benar seluruh negara di dunia. Satu itu. Yang kedua, Donald Trump ngelakuin ini karena mereka pede bahwa daya belinya Amerika terhadap negara-negara lain itu sangat tinggi gitu. Jadi kalau kita hitung secara economical value ya, jadi nilai ekonomis, perusahaan kan diciptakan, perusahaan kan ada karena untuk tujuannya apa? Profit. Mencari laba. Nah, mereka bakal ngitung nih, sekalipun dikenakan tarif ini, kalaupun masih cuan, meskipun tipis ya, tapi main di quantity, mereka akan terus ekspor ke sana, gitu. Toh perusahaan-perusahaan manufaktur lokalnya Amerika belum tentu loh dia bisa nanam kelapa, belum tentu loh dia bisa punya anggur, belum tentu loh dia bisa punya padi, beras, akan selalu ada impor, meskipun tarifnya sedikit. Makanya si Trump juga posisi pemikirannya, kalaupun dia nggak kenakan tarif, satu akan susah untuk konsolidasi seluruh negara, betul-betul seluruh negara di dunia. Kedua, ya kalaupun tarifnya naik, mereka tetap akan ekspor ke US karena emang daya beli tinggi. Satu, dua juga. Oh ya, gini, daun pisang tuh ya. Di US tuh daun pisang satu ikatnya tuh lebih dari $1, which is 17.000 ya kalau kita. Iya, sekarang ya. Sekarang 17.000. $1 $17.000. Kalau $2 aja tuh udah 34 ya. Sekarang di Indonesia daun kelapa berapa sih ikat? 1.000, 3.000 kan maksimum. Mungkin yang pasti under 10 nggak sih? Under 10.000 kan? Wah, under 5.000 bisa dibilang under 5.000. Ya, itunya gratis biasanya. Iya, bisa malah gratis. gratis. Nah, di Tinggal sini minta. di sini
kalau kita ekspor ke US, anggaplah dengan custom segala macam pengiriman, anggaplah sampai sana jadi sekitar lah 10.000 lah per ikatnya. Kita hitung secara kuantiti ya, per ikat ataupun 15.000, $1 lah paling mahal. Penjualan di sana artinya kan keuntungan kita 100% kan kalau kita jual ke sana. Iya. Kita untung sekitar 17.000 lagi. Nah, keuntungan kita ini ditarik 47% dari 17.000. Iya. Sekitar lebih Ya anggap 50% lah ya. Hmm. Anggap aja berarti sekitar kalau dari 17.000 berarti 9.000 lah. 9.000-an ya. Enggak 9.000-an. Nah, pengusaha Indonesia mikir karena dia selama ini kuantitinya ke sana terus. Kita nggak ngomong 9.000 ya di sini karena kuantiti satu kali ekspor kontainer kecil itu 28 ton. Jadi atau kontainer gede itu sekitar 32 ton. Nah, kalau pengusahanya ini ekspornya udah anggaplah sebulan dia ekspornya 30 kontainer. Kan untungnya tetap gede kan meskipun setelah dipotong dari pajak. Ya. Pengusaha tetap pikir mau nggak mau daripada nggak ada untung. Ya udah. Untuk kasus di daun kelapa, daun pisang ya. Apalagi kita koko produk tuh benar-benar iya, betul. laku banget di Indonesia Betul. kan. Nah itu dia teman-teman. Jadi kenapa kok Trump, pertanyaan tadi kenapa kok Trump berani ya bikin ini? Ya itu tadi sebetulnya. Pasti kuncinya sebetulnya satu sih. Trump tuh deal maker. Jadi dia tuh jagonya negosiasi. Makanya dia jago bikin kayak ini. Nah sebenarnya ini ya agak sedikit jauh lagi pembahasannya. Kenapa Donald Trump tuh mau bikin ini? Karena dia mau surplus dari tarif ini. Kalau ada surplus dari tarif ini biasanya interest rate atau bunga pinjaman dari the Fed itu diturunkan. Kalau teman-teman belum paham, the Fed itu satu entitas keuangan yang mengatur kebijakan moneter di suatu negara yang sama sekali nggak boleh diatur oleh bahkan Selayaknya seorang presiden. Bank Indonesia, sama BI. kayak Bank Indonesia. Dan itu banyak bank-bank sentral di negara. Artinya si Trump itu meminjam kepada dirinya sendiri, the Fed dari si Trump itu. Si Powell ya, Robert J. Powell itu. Ya. Utangnya Amerika ini kondisi sekarang ya, utangnya Amerika itu sangat besar. Terbesar dalam sejarah Amerika. Nah, Trump karena dia jagonya bikin deal, dia bikin tarif ini salah satunya untuk nurunin suku bunga supaya dia bayar utangnya lebih murah. Ketika suku bunga turun, pasti utang lebih murah kan, pasti dia langsung akan bayar utangnya Amerika sehingga Amerika lebih tenang gitu dalam pembayaran utangnya. Tapi ternyata tidak gitu. Ternyata si Powell, Bapak Powell itu yang chairman-nya the Fed, dia keras kepala. Nggak mau nih dia nurunin suku bunga. Akhirnya tau nggak apa yang dilakuin Trump? Apa? Dipecat sama Trumpnya. Karena sebetulnya si Powell itu punya kebijakan penuh atas naik turunnya suku bunga atas pinjaman negara. Nah ini nih Fit. Kan tadi bilang nih kalau misalkan si Trump tuh ngepecat Powell yang chairman-nya the Fed. Akan dipecat. Nah itu gimana caranya? Kan secara seorang bank sentral tuh kan pasti dia nggak bisa dipengaruhi oleh pemerintahan kan. Betul. Nah itu cara mecatnya lewat mana? Atau emang ada jalur yang lain atau gimana? Gini, kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral itu tidak sama sekali negara nggak boleh ikut campur. Tapi pemilihan presiden dari badan ini boleh. Oke. Jadi Trump berhak mencat si Powell ini. Oh berarti lebih ke yaudah kalau masalah jabatan nggak apalah pokoknya dia bisa ikut campur kalau masalah jabatan. Betul. Tapi kalau kebijakannya masalah kebijakan sama di dalam sekali perusahaannya atau di dalam bank dalam sentral the banknya, Fed itu the Fed nggak. seorang ya selain anggota-anggota itu nggak pada bisa kan? Yes, kecuali di kudeta ya. Oh, iya. Tapi ya begitulah, negara ini tuh lucu. Tidak ada fairness dan sebetulnya kita akan menuju kepada resesi global. Kenapa? Kalau kita pelajari sejarah dulu dari zamannya Inggris berkuasa terus berganti dengan US ya. Setiap titik poin kekuasaannya sama. Kayak misalnya nih, anggap ini kita pakai logika dasar aja ya. Misalnya British punya 50 juta gitu, 50 juta. Tapi si US ini US punya 50.000, tapi British ini punya 100.000 kekuatan ekonominya.
suatu hari si US ini punya 150.000, ternyata si British ini udah punya 149.000. Nah, setiap kali persamaan kekuatan dagang, persamaan kekuatan ekonomi di setiap negara. Ini kan sekarang mata uangnya dolar ya. Dolar. Sebelum dolarnya apa? Pound sterling. Pound sterling. Pound sterling sekarang turun digantikan dengan dolar. Nah, sebentar lagi yuan China akan menggantikan atau melampaui dolar gitu. Nah, ketika kekuatannya sama, ketika mencapai kekuatan sama, either itu perang, either itu kayak kemarin Covid ataupun banyak hal menakutkan lainnya yang akan terjadi. Dan saya punya tesis kalau mungkin 4-5 tahun lagi kita akan mengalami krisis yang sangat besar, entah itu krisis pangan, entah itu krisis ekonomi. Kenapa? Kalau kita pelajari sejarah lagi nih sebelumnya, satu yang tadi ya, kedua Ya resesi global berarti yang pertama. Betul. Kedua ini akan ada resesi yang lebih parah dari sekadar resesi ekonomi gitu. Yang kedua ini bukti yang menguatkan adalah harga emas yang naik terus-terusan. Iya. Yang sekarang udah tembus 2 juta ya dalam waktu hampir, setahun ya, cepat banget kan. Kenapa ini cepat? Karena semua negara mau mengakuisisi emas, mau mengambil emas. Jadi mau bikin emas itu sebagai cadangan devisanya mereka gitu. Nah, setiap ini terjadi pasti akan ada krisis kalau kita pelajari secara makro. Ketiga, krisis yang selanjutnya adalah perkembangan AI. Perkembangan AI ini sangat-sangat akan obviously menggantikan kita. AI itu baru ditemukan 2020 dan sekarang baru 5.0 ya buat chat GPT. Iya, di 5 tahun aja AI itu sekarang udah bisa, ada yang humanoid, ada yang bisa mikir, bahkan ada yang bisa bikin accounting, ada yang bisa coding, udah ada yang bisa Animasi foto-foto, teman-teman kalau familiar. Dan ini baru 5 tahun gitu loh teman-teman. 5 tahun tuh dan itu akan selalu semakin advance. Itu perkembangannya itu bukan 1 tambah 1 tambah 1, tapi 1 kali 2 kali 3. Ya, paham. Hasil dari kali betul. Hasil dari kali 3 itu dikalikan 4. Hasilnya tadi dikalikan 4 akan selalu seperti itu. Nah, makanya teman-teman kembali lagi ke topik awal kita, Pancasila. Sebenarnya Pancasila tuh esensi dasarnya itu baik ya, teman-teman. Kita bisa ikutin dan untuk selalu menjadi lebih baik dan lebih baik sebagai warga negara, teman-teman. Gitu. Semoga kita diberikan kekuatan. Tapi bentar dulu nih Fik, sebelum kita tutup ya. Ada satu lagi nih yang kita salah nih, yang kita lupa nih. Apa? Tentang pelemahan mata uang. Iya. Nah, itu ngaruhnya apa nih kebijakan Trump di pelemahan mata uang? Tentu kepada devisa ya. Iya. Kalau impor kan artinya dolar ditukar ke rupiah. Yap. Kalau volume impornya semakin kecil, devisa atau pertukaran dolar ke rupiah itu semakin kecil. Di situ mata uang kita melemah. Dan sekarang sudah 17.000, sangat-sangat sedih. Tapi ya kita bisa apa teman-teman? What can we do? Kita cuma bisa berdoa. Ya, semoga ada kebijakan pemerintah ya yang sangat-sangat mendukung buat kita lebih impor lagi. Betul. Sebetulnya ada satu kebijakan yang akan betul-betul membantu Indonesia dan sudah dibuktikan oleh Venezuela, dibuktikan juga oleh Argentina, peso, dibuktikan juga oleh apa tuh? Turki, apa coba? Bitcoin. Oke. Dan it's proven gitu. Jadi itu akan jadi emas digital di masa depan. Kita udah mulai membahas Bitcoin nih. Apakah mau dibahas lagi atau gimana? Enggak sih, mungkin aku mau kasih satu kata-kata terakhir tentang Bitcoin. Teman-teman, video ini dibikin tahun 2025, hari Rabu, April 23. Suatu hari ketika kita lulus tahun berapa sih? 3-4 tahun lagi nggak sih? 3-4 tahun lagi. Ya, 4 tahun anggaplah 2028 2029 kita ketika ini lulus ya teman-teman. Saya percaya Bitcoin sudah lebih dari 3 miliar rupiah satu Bitcoin. Kalau kalian dengerin ini, good luck. We'll see ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Rizal, mungkin ada yang mau dibahas? Cukup. Udah cukup ya? Oke, mungkin kita cukup sekian saja ya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? Enggak tahu. Kayaknya lebih deh. Setengah jam, Cok.